Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, langsung saja yuk kita ke pembelajarannya. Pembelajaran matematika hari ini membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mempunyai pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak masih mengingat bentuk pecahan campuran? Jika anak-anak lupa, silakan perhatikan contoh di bawah ini. 3, 1/4. Nah, inilah bentuk pecahan campuran. Mengapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang digabungkan menjadi satu. Makanya disebut pecahan campuran. Nah, anak-anak, sudah ingat kan bagaimana bentuk pecahan campuran? Jika sudah, langsung saja kita ke contoh pengerjaan soal pecahan campuran ditambah pecahan biasa. Ayo kita let's go. Kan anak-anak ambil buku catatan, lalu catatlah cara mencari hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa yang akan Bapak contohkan pada video kali ini. Pada video kali ini, Bapak akan mencontohkan dua cara. Silakan anak-anak simak dengan baik. Langsung saja kita ke cara 1 terlebih dahulu. Terdapat soal 2/1/3 ditambah 1/2. Hal yang pertama anak-anak lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Coba anak-anak perhatikan penyebut pada pecahan campurannya. Penyebutnya yaitu per 3. Ketika diubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya tetap sama, yaitu tetap per 3. Nah, pembilangnya berapa? Untuk mencari pembilang, caranya seperti ini. Penyebut pada pecahan campuran dikali dengan bilangan bulatnya. Berarti 3 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 6. Kemudian 6 ditambah dengan 1. Hasilnya berapa? 7. Maka didapatlah hasil pengubahannya yaitu 7/3. Kemudian kita tambahkan dengan 1/2. Coba anak-anak perhatikan. Penyebutnya masih berbeda. Sekarang kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya yaitu mencari KPK 3 dan 2. KPK 3 dan 2 adalah 6. Jadi penyebutnya Bapak pakai yaitu per 6 ditambah dengan per 6. Sekarang kita tinggal mencari pembilangnya saja. Untuk mencari pembilang, caranya seperti ini. Coba anak-anak perhatikan lagi pecahan 7/3. Penyebutnya adalah per 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 6? 3 dikali 2. Ketika penyebutnya dikali 2, pembilang di atasnya juga dikali 2. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. 14-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita perhatikan pecahan 1/2. Penyebutnya yaitu per 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? 2 dikali dengan 3. Kalau penyebut di bawah dikali 3, di atas juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya berapa? 3. 3 kita pindahkan ke sini. Nah, sudah. Sekarang penyebutnya sudah sama. Kita mudah menjumlahkannya. Maka hasilnya seperti ini. 14 ditambah 3/6. Maka didapatlah hasil 17/6. Coba anak-anak perhatikan hasilnya. Terlihat pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Coba anak-anak perhatikan lingkaran merahnya. 17-nya lebih besar daripada 6 di bawahnya. Jika seperti itu, pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 17/6 sama artinya dengan 17 dibagi 6. Maka dari itu, untuk mencari pecahan campurannya, kita akan menggunakan pembagian susun singkat. Berarti 17 dibagi 6.
Karena dia pecahannya 17 per 6, sama artinya dengan 17 dibagi 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 17? Ya, tepat sekali, 6 dikali dengan 2. 2 ditulis di atas. 6 kali 2 hasilnya berapa anak-anak? 6 kali 2 hasilnya 12. 12-nya kita tulis di bawah angka 17. Lalu kita tinggal menguranginya saja. 17 dikurangi 12 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai sampai di sana. Sekarang, 2 yang di atas ini, hasil kalinya ini, atau pengalinya ini, dijadikan bilangan bulat pada pecahan campurannya, berarti 2. Kemudian, 5, hasil pengurangan 17 dikurangi 12, dijadikan pembilangnya. Nah, kita tulis di sana. Kemudian, penyebutnya yaitu tetap per 6. Nah, seperti itu. Maka didapatlah hasil penjumlahan 2 1/3 ditambah 1/2, hasilnya yaitu 2 5/6. Nah, oke, itu cara 1. Sekarang kita ke cara 2. Soalnya tetap sama dengan soal pada cara 1 tadi, yaitu tetap 2 1/3 ditambah 1/2. Mengapa Bapak memakai soal yang sama? Karena Bapak ingin membuktikan kalau cara 1 dengan cara 2 hasilnya tetap sama. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Coba anak-anak perhatikan bilangan bulat pada pecahan campuran 2 1/3. Bilangan bulat ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tulis tanda per. Lalu kita mencari penyebutnya. Untuk mencari penyebut, anak-anak mengalikan penyebut pada pecahan campuran dengan penyebut pada pecahan biasa. Berarti kita kalikan 3 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 6. Untuk mencari pembilang, anak-anak bisa melakukannya dengan mencari hasil kali silang antara pembilang dengan penyebut. Kali silangnya seperti ini contohnya. Pembilang pada pecahan 2 1/3 dikali dengan penyebut dengan pecahan 1/2. Maka didapat hasil 1 kali 2 hasilnya 2. Ditambah dengan pembilang dari pecahan 1/2 dikali dengan penyebut pada pecahan 2 1/3. Maka didapatlah 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita jumlahkan saja. 2 tambah 3 hasilnya berapa? 5. 5-nya kita tulis di sini. Nah, maka didapatlah hasil 2 5/6. Sama kan dengan hasil pada cara 1 tadi. Cara 1 tadi juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2 5/6. Begitulah cara mencari penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan cara 2. Apakah anak-anak masih ragu? Jika anak-anak masih ragu, Bapak akan berikan contoh berikutnya. Kita mulai contohnya dari cara 1 terlebih dahulu. Nah, cara 1 contohnya seperti ini. 2 1/2 ditambah 1/4. Sama, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Penyebutnya kita tetap tulis per 2. Kemudian pembilangnya, cara mencari pembilangnya yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulat. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kemudian ditambah dengan 1. Hasilnya berapa? 5. Nah, kemudian ditambah dengan 1/4. Sekarang kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK 2 dan 4. KPK 2 dan 4 adalah berapa? 4. Berarti kita tulis penyebutnya yaitu per 4 ditambah dengan per 4. Sekarang kita mencari pembilangnya. Coba anak-anak perhatikan penyebut pada pecahan 5/2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? 2 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 5 kali 2 hasilnya berapa?
10. 10-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian coba anak-anak perhatikan penyebut pada pecahan 1/4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 4? 4 kali berapa anak-anak? 4 dikali 1. Di bawah dikali 1, di atas juga dikali 1. 1 dikali dengan 1 hasilnya berapa? 1. Satunya kita tulis di sini, kita pindahkan di sini. Nah, penyebutnya sudah sama. Sekarang kita mudah menjumlahkannya. Maka dari itu hasilnya seperti ini. 10 tambah 1/4. Maka didapatlah hasil 11/4. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dari itu, kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu menggunakan pembagian susun singkat. Berarti 11 dibagi dengan 4. Karena dia 11/4. 11/4 sama artinya dengan 11 dibagi 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 11? 4 dikali berapa anak-anak? 4 kali 2, yaitu hasilnya 8. 8 kita tulis di mana? Di sini. Ya. Kemudian kita tinggal menguranginya saja. 11 dikurang 8 hasilnya 3. Nah, sampai di sana sudah selesai. Sekarang kita tinggal menulis pecahan campurannya. Maka dari itu, hasilnya seperti ini. 2 pada pengali ini menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran. Kemudian 3 menjadi pembilang. Kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu per 4. Nah, sampai sana kan sudah bisa kan? Apa yakin? Kalian pasti bisa. Sekarang, coba kita cari contoh soal ini menggunakan cara 2. Contoh soal cara 2 sama dengan cara 1, yaitu 2/1/2 ditambah 1/4. Hal yang pertama anak-anak lakukan adalah memindahkan bilangan bulat pada pecahan campuran 2/1/2 ke sini. Nah, kemudian anak-anak buat tanda per. Lalu, anak-anak cari penyebutnya. Untuk mencari penyebut, anak-anak mengalihkan penyebut pada pecahan campuran 2/1/2 dengan penyebut pada pecahan biasa 1/4. Yaitu kita mengalihkan 2 dengan 4. Maka didapatlah hasil 8. Kemudian untuk mencari pembilangnya, kita melakukan kali silang. Kita mengalihkan 1 dengan 4. Hasilnya berapa anak-anak? 4. Kemudian ditambah hasil kali silang dari 1 dikali dengan 2. Hasilnya berapa anak-anak? 2. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Nah, kok jawabannya berbeda ya dengan cara 1 tadi? Cara 1 tadi jawabannya 2/3/4. Sedangkan sekarang jawabannya 2/6/8. Jangan bingung dulu. Pecahan 2/6/8 ini bisa kita sederhanakan. Bilangan bulat 2-nya tetap kita tulis. Kemudian kita sederhanakan. Pecahan 6/8-nya sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, ketemukan sekarang hasil yang sama? Cara 1 hasilnya 2/3/4. Cara 2 juga hasilnya 2/3/4. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya tetap sama. Nah, seperti itulah cara mencari hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bapak harap anak-anak bisa memahaminya. Untuk latihan di rumah, Bapak mempunyai tugas untuk kalian, yaitu 2 buah soal penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Anak-anak bisa mencarinya dengan cara 1 ataupun dengan cara 2. Yang mana anak-anak lebih pahami pakai cara itu ya. Boleh cara 1 ataupun cara 2. Oke, tugas ini dikerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Nah,
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya.